Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Ya Rabbana lakal hamdu bil iman, ya Rabbana lakal hamdu bil Islam, ya Rabbana lakal hamdu bil Quran, lakal hamdu bil mali wal ahli wal mu'afah, lakal hamdu bi kulli ni'matin an'amta biha alaina. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain wa ba'du. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wa nar. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kaifa asbahtum? Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pagi ini kita merasakan karunia nikmat kasih sayang Allah yang wajib kita syukuri, diberikan kesempatan untuk hidup, diberi kesempatan untuk hadir di majelis ini. Mudah-mudahan semua aktivitas kita mendapatkan ridho dari Allah. Kita bahas apa, Bu? Riyadhus Shalihin ya. Ibu-ibu punya bukunya enggak? Enggak tahu, saya bisa beli enggak katanya? Silakan. Iya, untuk yang berminat ibu-ibu bisa pesan ya di Marwah, kami insya Allah menyediakan bukunya. Jadi ada 2 jilid. Jilid pertama itu 160.000 senilai 165.000 rupiah. Jilid kedua 200.000. Tapi karena di Marwah ini insya Allah mendapatkan diskon 20%. Jadi yang tadi jilid 165.000 menjadi 132.000 dan jilid kedua menjadi 160.000. Jadi yang berminat dan ingin pesan bukunya silahkan nanti hubungi ke panitia. Gitu aja saya kira. Jazakillah khairan katsira. Kenapa saya bertanya punya bukunya enggak? Karena ilmu kalau enggak ada buku nanti jiping, masuk kuping kanan keluar masuk kiri, enggak ada ininya. Dan ilmu itu dengan buku harus dibahas. Karena kalau ibu beli sendiri, suruh baca di rumah, yakin deh nggak baca. Jadi hanya pajangan. Maka pada saat kita membahas buku, kita bawa bukunya, nanti kita akan bahas ini hadis ini, nanti saya jelaskan. Itu jauh lebih bisa kita pahami dan kita amalkan, ya Bu ya. Seperti misalnya, saya pernah di Majelis Taklim saya udah beberapa tahun yang lalu tuh membahas tentang Sirah Nabawiyah. Satu bukunya tebal, setahun Bu, baru selesai ya. Padahal kalau kita baca semangatnya beda. Disinilah keberkahan ilmu ya. Karena kita bersama-sama bahas, Masya Allah membawa dampak keberkahan ya. Baik, sebelum kita masuk ke dalam materi dalam Riyadhus Shalihin, ini cetakan ke-12 ya. Cetakan ke-12 buku kayak begini nih, jilid 1 tebal ya. Ilmu tuh mahal loh Bu, nggak bisa disamakan dengan yang lain ya. Kalau segitu tuh nggak seberapa dibandingkan ibu kalau beli baju aja berapa duit ya. Baju hanya dipakai begitu, ini ilmu bisa kita manfaatkan sampai semasa hidup kita, sepanjang hidup kita ya. Ini cetakan ke-12, tapi karena saya punyanya pertama kali diterjemahkan, ini cetakan pertama jadul. Mungkin ibu-ibu dulu pernah beli kayak gini, punya nggak di rumah? Kalau nggak punya nggak apa-apa, yang baru aja, cetakan baru enak dilihatnya. Ini yang cetakan lama. Sepertinya saya karena memang punya sendiri sudah nyaman dengan yang lama Bu. Kalau lihat yang baru begini, ya Nuzhatul Muttaqin ini ya nggak apa-apa, yang penting punya sendiri ya Bu. Nah, buku ini Riyadhus Shalihin ini ditulis oleh Imam Nawawi. Ini ada kok, panjang tuh. Imam Nawawi. Sekarang kan banyak orang yang ngasih nama anaknya Nawawi gitu ya. Imam Nawawi ini nama aslinya adalah Abu Zakaria Yahya Muhyiddin bin Syaraf. Ada di sini ya. Beliau ini adalah seorang alim, ulama yang waktunya dihabiskan untuk keilmuan. Beliau adalah
seorang yang alim dalam masalah hadis, fikih ya. Dan beliau ini usianya tidak panjang. Beliau kelahiran tahun 631 Hijriah. Kita, ibu-ibu tahu nggak kelahiran tahun berapa Hijriah, Bu? Bukan Masehi. Kayaknya kita perlu deh pengen tahu gitu ya, Bu ya. Karena memang kalau kita lihat dari sisi penanggalan dan tahunan itu dalam standar ibadah kita itu Hijriah loh, Bu. Ya. Kan kita misalnya Ramadan sekarang tahun berapa ya? Ya tahun 1400. Iya. Itu kan standarnya Hijriah, termasuk juga usia. Ketika kita bahas fikih, usia berapakah seorang anak perempuan dimulainya haid? Nah, kan para ulama mayoritas mengatakan usia 9 tahun. 9 tahun itu kan standar Hijriah, tahun Hijriah yang disepakati oleh konsensus ulama itu di masa Khalifah Umar bin Khattab, ya. Nah, jadi beliau lahir tahun 631 Hijriah, kalau Masehinya itu kurang lebih tahun 1233 Masehi. Wah, sekarang udah 2024 ya. Jadi ini ulama masa lalu yang kaya dengan ilmu, Masya Allah, waktunya dihabiskan untuk menuntut ilmu, kemudian menulis karya yang mahakarya yang luar biasa yang sampai saat ini masih dibahas. Ya. Beliau itu meninggal tahun 676. Jadi kalau 676 dengan 631 berarti usia beliau berapa, Bu? 45. Masya Allah. Singkat ya hidupnya, tapi berkah. Dan di usia 45 tahun belum menikah, beliau tuh belum menikah. Dan beliau tidak menikah ya di usianya, karena apa? Karena kesibukan beliau untuk menuntut ilmu, menulis, mengumpulkan kitab-kitab hadis ya. Riyadhus Shalihin ini adalah kumpulan hadis-hadis sahih. Jadi awalnya muridnya itu minta beliau, ya Syekh, bisa enggak kami mendapatkan hadis-hadis yang sahih yang bisa kami amalkan yang terkait dengan ibadah kami keseharian. Karena dalam kitab Riyadhus Shalihin itu isinya tuh terkait dengan tauhid, akidah, akhlak ya, apapun ibadah yang kita bisa lakukan dalam keseharian, apakah itu masalah wa'dun al-wa'id ya yang memotivasi kita beramal atau ancaman kalau kita melanggar gitu ya. Isinya sesuatu yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka muridnya, tolong Syekh, kami mau dong. Nah, kita tahu ya ibu-ibu, teman-teman, dulu tuh nggak mudah untuk mendapatkan hadis yang sahih. Kenapa nggak mudah? Ya dulu kan belum ada yang namanya sekarang Google apa segala macam ya. Itu Rasulullah itu dalam setiap kehidupannya itu kan semuanya itu kan jadi tuntunan. Ya, ma'atakumur rasulu fakhudhuhu wa manahakum anhu fantahu. Apa yang aku berikan laksanakan, kerjakan, apa yang aku larang jangan kerjakan. Nah, itu kan semuanya hadis Nabi, setiap ucapan, perbuatan, takrir beliau kan dulu kan masih sederhana. Nah, bisa jadi ada sahabat yang pertama mendengarkan sabda Nabi, yang lainnya belum dengar. Makanya Umar bin Khattab dengan tetangganya tuh janjian, hari ini aku yang bertemu Rasulullah, nanti aku amati, aku dengar, aku lihat, aku catat apa yang menjadi syariat kita yang harus kita jalankan. Nanti aku kasih tahu kamu, besok gantian, begitu. Makanya ada ulama atau sahabat yang dia dengar dari Rasul, yang lain nggak dengar. Jadi kan sulit tuh ngumpulinnya kan, Bu ya, hadis. Makanya ada Imam Bukhari itu yang kehidupannya itu luar biasa ya. Nah, termasuk kita karena Riyadhus Shalihin kita membahas Imam Nawawi. Akhirnya beliau kumpulkan hadis-hadis sahih, kemudian beliau urut ya. Kalau dalam ada 17 kitab, kemudian dari ada 265 bab dan hadisnya itu berisi 1897 hadis. Bahkan dulu itu untuk mendapatkan satu hadis dari seorang sahabat agar nyambung muttafaqun alaih itu bisa jadi satu bulan waktu yang diperlukan. Hanya untuk satu hadis. Makanya kalau kita belajar hadis itu agak rumit ya, Bu ya. Ulama hadis itu sangat sedikit dan jarang. Yang banyak ulama tafsir. Karena kalau ulama hadis itu nanti dicari dulu, ini rawinya gimana nih? Ini sahih enggak beliau? Wah, panjang lah itu ya. Itu sulit memang ngapal nama rawinya an fulan an sampai nyambung kepada Rasulullah. Nanti kalau terputus satu, nanti hadisnya enggak lagi judulnya muttafaqun alaih. Jadi rumit.
Ya. Bisa jadi sahih menurut ulama A, bisa jadi dhaif menurut ulama B. Itu hadis. Misalnya ada seorang yang ingin mendengarkan riwayat dari seorang tabi'in misalnya. Dia telah pernah mendengar hadis Rasulullah. Didatengin, diamati, dia sedang bawa wadah gitu ya. Terus dia manggil untanya gitu ya, digini-giniin ya supaya untanya masuk kandang. Terus dia disamperin. Ternyata nggak ada apa-apa tuh di wadah itu. Wah, ini pendusta gitu. Sama hewan aja dia berdusta, gimana sama orang? Nah kayak gitu tuh, saking telitinya rawi hadis itu. Nah, jadi Imam Nawawi kemudian mencari mengumpulkan hadis-hadis yang sahih. Maka beliau kumpulkan terdiri dari 265 bab dan hadis itu jumlahnya kurang dari 2000 ya, 1897 hadis. Yang ini jadi 2 jilid. Nah, kalau kita sekarang malah enak ya, Bu ya. Tinggal nyari hadis sahih, keluar hadis sahih ya. Dulunya enggak begitu ya. Nah, jadi beliau wafat usia 45 tahun dan memang sejak kecil beliau itu sangat istimewa. Ya, beliau itu pernah menceritakan ya, ketika usia 7 tahun itu beliau itu bermimpi ya. Bermimpi, apa yang dia mimpi itu rumahnya itu diterangi oleh cahaya. Terus dia bangun, dia sampaikan kepada ayahnya tentang mimpinya itu, dan itu di bulan Ramadan ya, tanggal 27. Ternyata mudah-mudahan malam Lailatul Qadar gitu ya. Jadi orang-orang dulu tuh Masya Allah Bu ya, luar biasa ya semangatnya untuk menuntut ilmu, mengamalkan ilmu ya. Dan alhamdulillah pada saat kita berada di abad ke-15 Hijriah ini, kita mendapatkan buahnya. Enggak perlu repot-repot nyari, udah ada ya. Nah ini akan kita bahas ya. Nah dinamakanlah kitab hadis ini Riyadhus Shalihin. Kenapa dinamakan Riyadhus Shalihin? Riyad itu apa Bu? Raudhah ya, taman. Jadi kebun taman orang-orang yang soleh. Jadi beliau menginginkan untuk menjadi soleh itu inilah salah satunya kita amalkan. Karena ini merupakan tempat berkumpulnya orang-orang yang soleh. Dan mudah-mudahan skup kita ini juga menjadi Riyadhus Shalihin insyaallah ya. Menjadi orang yang soleh yang mengamalkannya insyaallah. Baik, beliau karyanya Imam Nawawi ini kurang lebih 40 kitab. Masya Allah, kita aja baca satu kitab aja belum selesai sampai sekarang ya. Beliau tuh bukan hanya menulis, mengumpulkan, membuat kitab ya, mengarang kitab, itu sampai 40 tuh ini satu kitab aja udah kayak begini. Kita aja satu kitab aja belum baca tuntas ya. Jadi berkah ilmu orang-orang dulu Bu ya. Mudah-mudahan keberkahan ini dapat kita rasakan juga ya dengan menikmati, membaca dan mengamalkan apa yang telah beliau buat untuk kita. Dan beliau dalam pengantar Riyadhus Shalihin ini beliau minta doa. Apa doanya di sini? Doanya katanya, saya berharap pembaca mendoakan saya ya, yang menikmati buah karyanya itu mendoakan saya, kedua orang tua saya, para guru dan segenap kaum muslimin. Insya Allah. Saya nggak ngebayangin tuh ya, pahala jariahnya tuh kayak gimana ya, Masya Allah ya. Nah salah satu kenapa beliau tertarik untuk membuat kitab, itu dalam hadis Nabi itu ya, mandala ala khairin, barang siapa yang memberi petunjuk kepada orang lain, kemudian orang itu mengikutinya, itu pahalanya akan dia dapatkan. Itulah yang membuat motivasi dia untuk mengumpulkan hadis-hadis sahih gitu ya. Baik, kita mulai ya Bu ya. Jadi beliau itu pertama kali dalam judul kitabnya itu yang pertama bab 1 ya. Jadi kalau ibu-ibu kalau kita baca buku, baca kitab, pertama kali setelah kita sobek plastiknya, apa yang kita lihat pertama kali Bu? Daftar isi. Jadi enggak lihat dulu satu-satu apa atau lihat. Ya kalau diamati kitabnya iya, oh ya tebal ya. Setelah itu daftar isi. Nah daftar isi ini kita lihat boleh dibaca semuanya. Kan enggak panjang kan daftar isi, sekilas daftar isi mukadimah terus gitu ya. Rasanya kalau untuk baca dari awal sampai akhir dengan kesibukan kita kayaknya enggak mungkin deh. Kita lihat, wah ini ada yang menarik nih gitu ya, lingkarin. Jadi nanti kita target mana yang akan kita baca. Rasanya kita hanya banyak niat-niat baik aja Bu ya, kayaknya mau dibaca.
kenyataannya lupa, saking banyaknya. Akhirnya apalagi kalau ke toko buku ya Bu, nih judulnya bagus, lihat daftar isi beli. Kayaknya udah 5 tahun belum dibaca juga tuh, sampulnya belum dibuka. Nah, ini salah satu kelebihan kalau kitab yang akan kita baca dibahas bersama. Ini yang keberkahannya itu ada, ya. Yadullah ma'al jamaah. Tangan Allah bersama jamaah. Jadi itu insya Allah ada kitab, ada buku, kita bahas berkah di situ. Ya, insya Allah semangat untuk memahaminya, mendalaminya dan mengamalkannya. Ya, apalagi kalau dijelaskan Bu, saya yakin baca sendiri juga nggak akan bisa jadi. Tapi bisa Bu, obat tidur. Yang susah tidur, keberkahan kitab yang kita beli itu. Itu bisa tidur, tidur baca cepet tidur tuh ya. Ya, nggak perlu obat Bu ya. Tapi sekarang udah bergeser ya Bu. Kitab-kitab yang ada itu diambil alih oleh ini nih. Ini bisa syaitonir rojim, bisa juga wakil malaikat nih. Tergantung apa yang kita baca. Apalagi habis subuh. Megang Quran tangan kanan, megang HP tangan kiri. Mana tuh yang menang? Itu iman kita lah yang menjawabnya ya. Baik. Sekarang kita mulai ya Bu ya. Setelah melihat daftar isi, pembahasannya itu banyak ya, tentang ikhlas, taubat, sabar, jujur, muraqabah ya, selalu diawasi Allah, istiqomah, bersegera melakukan kebaikan, kemudian banyak jalan menuju kebaikan, anjuran memperbanyak kebaikan di akhir usia, menjaga amal kebaikan, pokoknya masalah kehidupan kita deh. Niat itu yang pertama ya. Kayaknya bagus-bagus deh. Pas kita baca, oh ya ada hadisnya, ada Al-Qur'annya, ya udah. Kalau baca sendiri ya begitu, tapi kalau kita bahas bersama nanti dijelaskan. Ya. Kita mulai ya Bu ya. Kita mulai setelah muqaddimah tadi, kita mulai bab yang pertama, ikhlas dan urgensi niat. Ya. Nih kalau di sini di halaman keberapa nih? Halaman 5 ya. Oh ya sama ya ininya ya. Ikhlas dan urgensi niat. Ikhlas dan urgensi niat. Di sini beliau menulis pertama kali di bawah judulnya, dalam setiap perbuatan dan perkataan, baik yang terang-terangan maupun yang tersembunyi. Jadi ikhlas itu urgensi niat ini dan urgensi niat ini dalam setiap perkataan, dalam setiap perbuatan terang-terang ataupun tersembunyi. Jadi maksudnya Bu, jangan asal ngomong kalau nggak ada niatnya. Terus kemudian juga perkataan, perbuatan juga itu betul-betul harus ditanya, ikhlaskah karena Allah atau tidak. Karena setiap ucapan yang berbeda dengan yang tersembunyi dalam hati itu tidak sinkron. Ketidaksinkronan antara ucapan dan perbuatan itu adalah tanda munafik. Bu, ini masuklah dalam kehidupan kita. Ketemu sama orang kita nggak suka ya, tapi iya Bu, baik-baik aja tuh ya dalam hati, itu berarti nggak sinkron. An-nifaq itu apa? Az-zahir yukhaliful batin. Zahir kita tuh berbeda dengan yang di sini. Masya Allah, kena deh tuh, nggak ikhlas. Nah, itu baru judul. Nah, kemudian beliau mengetengahkan surat Al-Bayyinah. Surat Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Saya yakin kita udah hafal ayat ini. Betul enggak, Bu? Permasalahannya, sudahkah kita mentadaburkannya? Nah, arti ayat ini adalah padahal mereka tidak diperintahkan kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Yang demikian itulah agama yang lurus. Jadi Bu, baca ayat ini satu ayat kita pahami, oh ternyata Allah memerintahkan kita untuk menyembah Allah itu dengan memurnikan ketaatan. Memurnikan ketaatan ini mukhlishina lahuddin. Mukhlis, ikhlas. Mukhlis, ikhlas. Dan salah satu sunnahnya Bu ya, kalau kita baca Al-Quran itu tadabbur.
Jadi yang sangat bermanfaat, kan Allah perintahkan kita tadabbur. Ya. Afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah kamu itu mentadaburkan Al-Qur'an atau hatimu terkunci? Perintah Allah mentadaburkan. Makanya dulu kita lihat contoh nyata dari para sahabat. Kalau membahas ayat itu benar-benar paham. Bahkan ada yang sedang membaca surat Hud itu 6 bulan waktunya. Kita lihat misalnya ada sahabat ya, setelah 10 ayat kalau ngapalin Quran tuh mereka tuh nggak langsung ngapalin 10 ayat baru beranjak setelah mereka mengamalkan. Jadi baca 1 ayat, bahkan ada seperti misalnya Asma binti Abu Bakar ya, ketika ada sahabat yang ingin berkunjung ke rumahnya, oh lagi tilawah, lagi tilawah Quran, dibaca 1 ayat ya, didengerin, kok itu melulu ya diulang-ulang, udah mungkin lagi tilawah, udah ke pasar dulu deh, bentar baru main lagi ke rumahnya, pas balik lagi masih ayat itu yang diulang-ulang, dan itu adalah ibadah Bu. Makanya ibu-ibu sudah pernah mengkhatamkan terjemahan Al-Quran? Alhamdulillah. Kalau yang belum nggak apa-apa, angkat terus aja kan. Namanya kita tilawah Quran itu kan seterusnya kan. Lihat lirik terjemahan, kalau ada kalimat atau kata yang sangat menyentuh, ulangi. Itu yang namanya tadabbur. Tadabbur itu tidak membutuhkan ilmu tafsir, Bu. Tadabbur itu sesuatu yang menyentuh hati, yang terus kita baca, kita renungkan, itu namanya tadabbur. Ya, tadabbur itu penting. Nah, ayat ini menjelaskan ya, Allah memerintahkan manusia itu menyembahnya dengan ikhlas, mukhlishina lahuddin. Nah, ini dalil tentang ikhlas. Ya. Kemudian juga dalam surat Al-Hajj. Jadi Imam Nawawi ini kalau membahas misalnya temanya tentang ikhlas dan urgensi niat, beliau sebutkan dulu dalilnya. Surat Al-Bainah, Al-Quran dulu ya, ini Al-Quran yang kedua, surat Al-Hajj ayat 37. La yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, akan tetapi ketakwaan kamulah yang dapat mencapainya. Nah, ini ayat ini kan kita sering baca, kita bahas, kita tadaburkan. Oh, ini kurban ya Bu ya, entar lagi nih. Jadi ayat ini menjelaskan daging unta, darahnya itu bukan itu yang menyebabkan Allah ridho, enggak. Yang Allah ridho itu adalah ketakwaan kamu untuk bisa berkurban. Nah, artinya apa? Dibutuhkan keikhlasan dalam beramal soleh. Nah, sekarang kita bisa evaluasi diri nih. Kita sudah kurban tiap tahun berkurban Bu ya, ikhlas nggak? Insya Allah iya. Yang tahu kan kita Bu, kita nggak boleh nilai orang ya. Karena keikhlasan itu ada hati, amalan hati. Yang tahu dia dengan Allah. Ya kalau kita mah pengennya ikhlas. Kadang-kadang digoda setan tuh. Ketika ditanya kurban berapa hari ini tahun ini, alhamdulillah 3 gitu ya. Ini maksudnya apa? Kalau kan kita nggak tahu ya Bu, setan itu kan menggoda manusia itu yajrdam ya, mengalir di aliran darah manusia. Kadang-kadang ada rasa, betul nggak? Nah disinilah diingatkan kembali oleh Imam Nawawi, itu nggak nyampe semua itu kecuali ketakwaan karena Allah. Apalagi main ini dengan pasangan hidupnya, suaminya. Udah sekarang kan bapak, sekarang ibu dong, bapak kan udah ke tahun lalu, kan bapak ya udah rame deh. Jadi disinilah dibutuhkan keikhlasan ya. Itu an-niyah hahuna, niat itu ada di sini, ikhlas itu ada di sini ya. Di ayat diungkapkanlah surat Al-Hajj ayat 37. Nah kemudian Imam Nawawi juga mengutip surat Ali Imran ayat 29. Ali Imran ayat 29 ini berbunyi, Qul in tukhfu ma fi sudurikum au tubduhu ya'lamhullah. Katakan, jika kamu menyembunyikan apa yang dalam hatimu, jadi kalau kamu menyembunyikan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu perlihatkan, pasti Allah mengetahui. Masya Allah. Qul in tukhfu ma fi sudurikum, katakan kalau engkau menyembunyikan sesuatu di hatimu atau engkau tampakkan, Allah tahu. Nah ini ayat kalau ibu lihat ya, surat Ali Imran ayat 29 ini hanya Allah yang tahu isi hati kita.
Jadi kita nggak bisa menghindar dari niat yang ada di dalam diri. Ya, Insya Allah mau diungkapkan mau tidak Allah Maha tahu. Makanya Ibu, Dr. Yusuf Qaradawi itu mengatakan dosa yang paling besar itu tuh ada di hati, bukan di anggota tubuh. Maksudnya apa? Itu masuk kepada masalah niat. Niat ini menjadi syarat utama diterimanya amal. Jadi dosa yang dilakukan oleh hati yang ada di sini itu bisa jadi lebih besar daripada dosa yang dilakukan oleh anggota tubuh. Kok bisa gitu ya? Gitu ya. Gini Bu, kalau kita lihat dosanya Nabi Adam dengan dosanya iblis, mana yang lebih besar dosanya? Pasti iblis karena dilaknat. Tapi kan sama-sama melanggar perintah Allah, tidak melakukan perintah Allah, tidak menjalankan perintah Allah. Kepada Nabi Adam Allah kan perintahkan, la ta'kul hadhihi syajarah, jangan makan ya di pohon ini ya. Itu kan perintah Allah, nggak boleh makan pohon ini. Nabi Adam tergoda, dimakan juga. Kan dosa yang dilakukan oleh anggota tubuh. Kan anggota tubuh ngambil makan gitu ya. Sama seperti orang yang makan haram gitu kan. Itu kan haram, nggak boleh ya. Dimakan juga. Dosa kan? Dosa. Apa yang dilakukan oleh apa? Anggota tubuh. Coba iblis. Allah juga perintahkan kepada iblis, usjudu li Adam. Kamu sujud ya kepada Nabi Adam. Aba wastakbaroh, diem aja dia nggak mau. Wih, ini berarti membantah kan? Nah, ketahuan kenapa dia tidak mau ketika dalam surat Al-A'raf Allah mengatakan ma mana'aka alla antasjud id amartuk. Kok kamu nggak mau? Aku perintahkan kamu untuk sujud. Baru keluar isi hatinya. Ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Baru isi hatinya keluar. Aku kan lebih baik dari dia ya Allah. Engkau ciptakan aku dari api, dia dari tanah. Sombong. Itu ada di mana? Amalan hati. Masya Allah, ternyata amalan hati itu dosanya jauh lebih besar ketimbang anggota tubuh yang dilakukan oleh tubuh kita. Contoh lagi misalnya, dosa zina dengan dosa gunjing gedean mana? Ada yang bilang zina dong. Ini para ulama juga ketika membahas surat Al-Hujurat ya tentang gunjing, ghibah, itu membuat ungkapan ya, akbaruz dzunub indallah asgharu indannas. Asgharuz dzunub indallah akbaruha indannas. Ada dosa yang di sisi Allah itu kecil, tapi di sisi manusia itu besar. Dianggap manusia itu besar. Ada dosa yang dianggap itu yang di sisi Allah itu adalah besar dosanya, manusia menganggap itu kecil. Nah, dibuatlah perbandingan seperti zina dan ghibah. Manusia kan menganggap dosa zina besar, memang benar, dosa besar itu ya zina, betul. Tapi kalau pelakunya bertaubat, taubatan nasuha, berjanji tidak akan mengulanginya lagi, selesai. Allah Ghafurur Rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu kan dosa dia dengan Allah. Memang dosa besar, tapi Allah ampuni, selesai. Ghibah. Kayaknya gampang banget deh ngomongin. Udah gitu nggak merasa berdosa pula. Ya Bu ya, nggak sadar apa sengaja atau tidak sengaja terus saja bergibah. Tahu nggak tuh anak yang pertama tuh kan anak di luar nikah tuh, yang mungkin ada tetangganya mungkin misalnya pernikahannya ketika hamil gitu ya, itu anak di luar nikah tuh yang pertama tuh dulu itu anak zina itu. Terus diomongin ke tetangga, terus gibah kan? Mana yang lebih besar dosanya? Gibah, ya Allah. Itu orang bisa jadi udah taubat, itu dosa dia, urusan dia dengan Allah. Lah kita apa untungnya kita ngomongin orang Bu. Nah seperti itulah ya. Jadi ini nih Masya Allah. Makanya ada hadis ya, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi zaratan minal kibr ya. Enggak akan masuk surga orang yang ada sebesar biji sawi rasa sombong. Bukankah orang bergibah tuh secara tidak sadar dia sombong tuh orang tuh berzina. Aku dong kan gitu secara tidak langsung. Itu menunjukkan seperti seakan-akan dia tuh paling benar. Masya Allah. Nah disinilah dijelaskan oleh Allah bahwa apa yang tersembunyi dalam hatimu atau yang engkau tampakkan Allah tahu. Masya Allah. Itu luar biasa ya, Masya Allah, itu Allah tahu isi hati kita ya. Kalau manusia mungkin nggak tahu. Ya, baik. Nah, barulah setelah Al-Qur'an, barulah Imam Nawawi
mengutip hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab ya. Kata Umar ya, hadisnya panjang. Katanya sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat itu ya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kayaknya kita udah masyhur deh hadis ini ya. Ya. Setiap atau segala perbuatan tergantung kepada niat. Setiap orang akan mendapat pahala apa yang diniatkannya. Barang siapa berhijrah ke Madinah untuk mencari ridho Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Barang siapa berhijrah untuk mencari harta dunia atau seorang perempuan yang hendak dinikahi, maka hijrahnya hanyalah untuk apa yang dia inginkan. Nah ini umum, bahwa ini secara umum. Innamal a'malu binniyat. Sekarang saya tanya, ibu niat kesini mau ngapain bu? Ya tergantung niat ibu, dapat pahalanya itu. Cuman apa? Apa bu? Misalnya mencari ilmu. Oke, terus apa lagi? Mencari ridho Allah. Baik, apa lagi? Niat itu harus diperbanyak bu. Ta'addudun niat itu penting. Memperbanyak niat. Karena pahala kita tergantung niat. Maka ilmu niat itu luas. Orang yang gak memiliki ilmu niat, dia hanya dapat apa yang dia niatkan. Sayang banget kan bu? Jangankan ilmu niat yang terkait dengan permasalahan agama, ilmu duniawi saja itu kalau orang punya itu banyak keuntungan yang dia dapatkan. Itu ilmu dunia loh. Ya ilmu dunia tuh apalagi ilmu niat, ilmu agama luar biasa. Makanya kita diperintahkan oleh Rasul untuk selalu menuntut ilmu. Tolabul ilmu faridoh ya ala kulli muslimin. Nah ini ilmu niat kan kalau kita nggak tahu ilmunya ya begitu-gitu aja kan. Contoh misalnya, contoh pentingnya ilmu itu ya, apa penting ilmu niat ya untuk masalah duniawi. Saya sering mencontohkan ya, ada ibu yang punya ilmu memasak, ada ibu yang nggak punya ilmu masak. Beda banget kan? Ada ibu yang pintar masak ya, punya ilmu masak, dikasih telur 100 kilo. Pasti jadinya macam-macam. Dengan 100 kilo ini, wah jadinya macam-macam. Bisa kue, bisa aneka rupa karena dia punya ilmu. Coba kasih kepada ibu yang nggak bisa masak telur 100 kilo. Paling diceplok kalau nggak direbus. Artinya begitu-gitu aja. Ya, ini ilmu dunia. Apalagi ilmu akhirat. Termasuk ilmu niat. Makanya perbanyak aja niat. Niat ke sini cari ridho Allah dalam rangka taat kepadanya, dalam rangka menunaikan perintah Nabi untuk menuntut ilmu, untuk keberkahan waktu, untuk kesehatan, untuk silaturahim. Jadi apapun yang kita niatkan, niatkan aja. Apa yang terlintas niatkan untuk kebaikan. Nah, contoh lagi misalnya ilmu niat ya. Innamal a'malu binniyat. Ibu sudah selesai kan Syawal? Sekarang kita di Zulqa'dah ya. Dulu kemarin ya. Sudah selesai kan 6 hari Syawal? Niatnya apa bu? Puasa Syawal. Sunnah gitu ya. Insya Allah dapat pahala sesuai dengan niat sunnahnya. Ada lagi nggak niat yang lain? Niat sunnah, puasa 6 hari Syawal ada nggak yang lain selain sunnah Nabi yang mendapatkan pahala seperti kita puasa setahun? Ada lagi nggak selain itu? Untuk melengkapi puasa Ramadan. Terus untuk pahala ya itu kan pahala man shoma Ramadan summa atba'u sita min Syawal kan itu kan siapa yang berpuasa Ramadan kemudian mengiringnya 6 hari di bulan Syawal maka seakan-akan puasa selama 1 tahun pahalanya. Dapat insya Allah karena itu niatnya. Ada lagi? Tergantung pemahaman kita, ilmu kita. Bisanya nih para ulama menjelaskan begini. Bisa niat Syawal itu diniatkan juga dalam rangka taat kepada Allah. Dalam rangka menunaikan sunnah Nabi karena Nabilah yang menyunahkannya. Dalam rangka untuk mendapatkan cinta Allah. Bukankah dalam Al-Quran Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakanlah kalau engkau mencintai Allah ikuti aku ya maksudnya Rasulullah. Ya Allah aku ingin mengharapkan cintamu dengan puasaku ini ya. Terus apa lagi? Ingin mendapatkan supaya kita nanti di yaumil akhir diperkenankan masuk ke pintu Rayyan.
Ya Allah, aku puasa sunnah agar Engkau perkenankan aku bisa masuk pintu royan. Itu niat juga kan? Atau misalnya niatnya ada hadis man soma yauman ya, fisabilillah ba'ada wajahuhu sab'ina kharifan. Barang siapa yang berpuasa 1 hari di jalan Allah, maka Allah jauhkan wajahnya selama 70 tahun dengan api neraka. Ya Allah, aku ingin dijauhkan wajahku dari api neraka. Ya Allah, aku niat puasa. Nah, kayak gitu tuh. Oh, gitu ya. Nah, itu ilmu niat. Tergantung ilmu yang kita dapatkan ya. Kalau orang yang nggak tahu ya begitu aja kan. Oh iya ya, kan itu memang ada hadisnya. Hadisnya memang ada. Masalahnya kita niatin nggak? Oh harus pakai niat ya. Innamal amalu binniat. Semua amal tergantung niat. Maka niatkan sebanyak-banyaknya. Satu amal berjuta-juta niat gitu. Ya jadi orang Bu, misalnya 2 orang ya. Dia sama perbuatannya, sama amalnya, sama gerakannya, pokoknya sama, nggak ada bedanya. Tadi datang ke sini misalnya sama semuanya, ingin mendengarkan kajian sama. Tapi yang membedakan adalah pahala itu tergantung niat. Masya Allah, ya Allah aku niat hadir majelis taklim agar Engkau berkahi hariku, waktuku, sehingga Engkau sehatkan tubuhku, Masya Allah, sehingga aku bisa mendapatkan ilmu dan bisa beraktivitas. Pokoknya macam-macam niat. Kalau Syekh Salabi itu Bu ya, untuk baca Al-Quran contohnya, itu ada 40 niat loh. Baca Quran 40 niat, niat apa aja? Ya tergantung yang kita inginkan apa. Ya Allah aku niat baca Quran agar Engkau memberiku rahmat, Engkau menyayangiku, Engkau menjadikan aku hambamu yang selalu ingat kepadamu, agar Engkau sehatkan lahir dan batinku. Kan Al-Quran itu kan syifa, agar aku mendapatkan keberkahan syifa, sehat, sembuh dari segala macam penyakit zahir dan batin. Ya Allah aku baca Qurannya agar pahala yang aku baca ini sampai kepada orang tuaku. Terserah Ibu deh maunya apa. Cuman an-niyah hahuna, kalau niatnya satu-satu dibaca, lama-lama gak baca Quran Bu. Niatnya selesai, Al-Qurannya udah baca auzubillah bismillah sadaqallahul azim dah. Makanya kita sambil melakukan perbuatan amal kita, hadirkan niat di sini. Ya. Jadi memang an-niyah hahuna. Haruskah diucapkan? Tidak harus. Ya sama kayak niat-niat ibadah lain, kita misalnya sholat, usolli, fardu, sebenarnya nggak perlu juga. Tapi Imam Syafi'i itu memang mengharuskan supaya apa? Supaya fokus. Tapi kalau memang sudah bisa fokus ya cukup di sini. Ya kalau mau diucapkan juga ya tergantung kita ya, kadang-kadang berisik kan nggak mungkin kita susah gitu berniatkan ya barulah diucapkan. Ya. Baik. Jadi ini hadisnya sederhana. Innamal a'malu bin niat, semua tergantung niat. Kadang-kadang niatnya apa? Itu ada kajian tuh di situ satu. Iya ya, mendingan pergi kajian daripada di rumah nggak ngapa-ngapain ya. Bete nih gitu. Berarti dia dapatnya itu aja, nggak bete gitu. Ini hati-hati Bu dengan niat ya. Mulai kita memahami hadis ini. Setiap apa yang kita lakukan hadirkan niat yang baik. Walaupun sebenarnya kita juga ada keingin juga yang lainnya. Kita dapat semua. Tapi utamakan niat karena Allah. Nah, contoh misalnya diet Islami, caranya apa Bu? Puasa Daud. Nah ada orang yang puasa Daud, niatnya apa? Biar kurus. Dapat nggak pahala? Dapatnya kurus. Tapi ketika kita niatkan karena Allah tadi dengan niat yang tadi ya, niat yang puasa Syawal juga berlaku untuk niat puasa yang lain, untuk mendapatkan kesempatan bisa masuk surga royan, itu puasa secara umum. Jadi tidak hanya puasa Syawal, seluruh puasa sunnah. Puasa sunnah itu punya keistimewaan, kita masukkanlah niat di dalamnya. Nah sekarang kita mau ingin diet Islami, puasanya puasa Daud misalkan. Terus kita puasa. Yang kita dapat apa? Hanya pahalanya hanya bonus kita tidak dapatkan karena Allahnya, karena kita tujuan kita untuk berpuasa itu agar kurus, diet Islami kita hanya dapat kurus. Tapi kalau kita niatkan, kan an-niyah itu beda-beda tipis Bu. Tipis ya, itu kan kembali ke sini, orang lain nggak bisa lihat. Maka kita niatkan karena mencari ridhomu ya Allah, agar aku bisa dekat denganmu, agar engkau memberikan aku hadiah surprise, karena hadiah puasa itu kan hanya Allah yang tahu, agar aku dijauhkan dari api neraka. Tapi sebenarnya pengen kurus juga, itu bonus. Tapi itu jangan diungkapkan di hati. Paham Bu? Keinginan kita pengen kurus dah kesampingkan. Kita sengaja beramal ini hanya mencari ridho Allah. Dengan tadi ya yang
tadi niat-niat. Padahal sih pengen juga, tapi jangan itu yang kita utamakan, yang kita ungkapkan. Itu bonus. Dapat ya, yang penting utamanya itu ya. Jadi sekali lagi ibu-ibu yang dirahmati Allah, jangan lupa niat hanya karena Allah ya. Dan ada juga sih yang berusaha, aduh kalau niat apa-apa kadang-kadang suka ini deh, suka lupa deh, atau udah selesai baru inget, oh iya lupa niat. Boleh nggak sejak kita bangun tidur langsung kita pasang niat ya. Mungkin ketika kita ma'thurat habis subuh, ya Allah jadikanlah semua aktivitasku hari ini hanya untuk mencari ridho-Mu, menggapai cinta-Mu ya Allah. Aku lakukan semua karena-Mu ya Allah. Nah bisa ya. Ya jadi itu sapu jagat namanya. Niat sapu jagat. Sama kayak puasa juga kan ada niat sapu jagat ya. Ketika di bulan Ramadan tuh sengaja aku puasa Ramadan sebulan penuh karena Allah. Itu sapu jagat. Itu boleh, itu bagus itu. Tapi jangan lupa hariannya. Ya, nawaitu sauma godinnya jangan lupa, itu setiap malam. Nah begitu juga hari-hari kita. Kita mulai membuka hari dengan berniat hanya untuk mencari ridho Allah. Mudah-mudahan kita dapatkan ya. Baik, setelah menjelaskan hadis ini di hadis pertama, ini baru hadis pertama Bu, padahal jumlah hadisnya banyak ya. Karena kita jelaskan ya, kalau baca begitu kadang-kadang kurang menarik ya, kurang nyantol di hati ya. Tapi pembahasan inilah yang menyebabkan kita paham ya. Pelajaran hadis pertama, para ulama sepakat bahwa niat adalah syarat mutlak agar suatu amal diganjar atau dibalas dengan pahala. Namun, apakah niat merupakan syarat sahnya suatu amal atau perbuatan? Mereka berbeda pendapat. Ulama Syafi'i menyebutkan niat adalah syarat sahnya suatu amal atau perbuatan yang bersifat pengantar seperti wudhu dan yang bersifat tujuan seperti sholat. Jadi kalau Imam Syafi'i itu harus ada niat. Jadi kalau selain Imam Syafi'i itu berpandangan ya, kalau kita sudah menuju ke suatu, kita mau wudhu nih, kita udah mengarah aja ke kamar mandi mau wudhu tuh udah niat itu. Jadi nggak perlu lagi berniat detail. Nah sementara Imam Syafi'i ini syarat sahnya amal, niat itu harus ada di sini atau diungkapkan. Nah makanya kalau kita sholat tuh ketahuan tuh mana yang mazhabnya Syafi'i atau bukan. Dari takbiratul ihram tuh ya. Kalau yang mazhabnya Syafi'i takbiratul ihramnya agak panjangan. Allahu Akbar. Nah itu sampai niat tuh. Tapi kalau imam yang lain Allahu Akbar gitu dia, karena memang di sebelumnya udah niat. Nah jadi itu membedakan ya, intinya jangan sampai nggak niat itu ya. Boleh. Jadi kalau masalah-masalah perbedaan pandangan itu kan para ulama itu kan berbeda ya dalam mengambil istimbat hukum ya. Tapi semuanya karena kita ini bukan membahas mazhab, boleh semuanya tuh jangan sampai ada yang menyalahkan. Ya, ini masalah fikih ibu-ibu. Masalah fikih ini dari dulu, sekarang dan yang akan datang pasti ada ikhtilaful fuqaha, pasti ada. Sekarang lagi heboh tentang musik segala macam ya. Ya sebenarnya itu masalah khilafiyah Bu. Yang saklek itu pokoknya nggak boleh haram. Nah itu dia ya. Mestinya kalau ada perbedaan gitu kita lapang dada. Ya memang ada. Jangankan sekarang, di masa Nabi aja ada sahabat itu perbedaan sudah ada ibu-ibu. Di masa Nabi ada Nabi tuh. Tapi enaknya kan tinggal nanya Nabi ya. Nah di masa Nabi itu udah jelas perbedaan. Misalnya gini, ada 2 orang sahabat dalam musafir, nggak ada air ketika datang masuk waktu zuhur. Terus apa Bu? Tayamum kan? Ya udah mereka tayamum sholat zuhur sekalian dengan jamak qashar ya, sholat asar dan perjalanan cuma 2 orang. Kemudian jalan lanjutkan perjalanan, ketemu air. Terus gimana? Padahal Rasulullah kan nggak hanya dalam kalau Rasul itu kan kalau nggak ada air tayamum, fatayammamu sha'idan thayyibah, kan udah selesai kan? Di waktu yang sama belum lama ketemu air, masih waktunya tuh ketemu air. Ini 2 orang berbeda. Yang satu mengatakan kan tadi nggak ada air, saya sudah tayamum, sudah sholat, selesai kewajiban saya. Ya udah saya nggak sholat lagi, udah selesai. Yang satu mengatakan bukankah ketika ada air tayamumnya batal? Tayamum batal ketika ada air, ketemu air. Ya berarti ini ada air. Ya tadi sholat tadi nggak sah. Jadi dia berwudu dan ngulangin sholat. Tuh, dua-duanya benar.
Tapi kan bingung kan, mana yang benar? Mereka tanya kepada Nabi, Nabi senyum kepada yang tidak mengulangi. Hadih ya sunnah tuh kayak begini, udah nggak apa-apa. Tapi yang mengulangi walaka ajra marratain, kamu dapat 2 pahala. Selesai, nggak ada yang disalahin. Nah sekarang dalilnya hadis Nabi semua kan, yang mengharamkan ini kayak musik, yang membolehkan itu semuanya itu akhirnya saling. Sebenarnya Bu, kalau yang namanya berbeda pandangan ya sudah. Kalau yang mengatakan haram ya silakan dengan mengambil sikap itu. Jangan mencela orang yang memubahkan. Kan karena haram itu udah jelas, yang isinya tuh macam-macam ya. Isinya menyuruh kepada kemungkaran itu jelas haram. Tapi kalau isinya menambah semangat gimana? Ketika Rasulullah waktu hijrah ke Madinah disambut dengan syair Tola'ul Badri itu ya. Itu kan semangat kan? Nah jadi udahlah, jangan memaksakan pandangan kita kalau ada yang berbeda dengan kita. Maka syiar kita adalah bersatu dalam akidah, berjamaah dalam ibadah, toleransi dalam masalah khilafiyah. Coba diulangin Bu. Tadi paham kan? Paham kan? Nah, coba diulangi. Ingatnya yang ketiga. Bersatu dalam akidah. Akidah itu harus bersatu, nggak boleh berpecah, harus Ahlussunnah wal Jamaah. Yang kedua, berjamaah dalam ibadah. Ya kalau dalam ibadah berjamaah, siapapun imamnya dari mazhab Syafi'i tetap kita jadi makmum berjamaah. Kalau imamnya kunut, makmum ikutin kunut. Kalau imamnya tidak kunut, yang makmumnya berkunut ikutin. Kita berjamaah dalam ibadah. Nah, baru yang ketiga, toleransi dalam masalah khilafiyah. Toleransi artinya lapang dada, silahkan Anda itu, saya ini silahkan. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, menghadirkan niat itu sangat penting agar kita dapat pahalanya. Dalam hati aja niatnya, karena memang harus, kan bisa kita langsung masukkan Bu ya, nih karena ini sodako senyum-senyum. Jadi enggak sengaja aku senyum karena Allah, enggak begitu juga kali Bu. Kaku banget, enggak begitu juga. Kita tahu ini sodako, ini senyum ini adalah sodako. Kita niat karena Allah, langsung kan ada di sini senyum ini sodako, kita senyum, ya dapat tuh. Atau misalnya nuangin air, ya kan ada acara-acara apa ya kan biasanya kadang-kadang karena kebaikan hatinya, ya masih kosong, langsung aja kan dituangin, nggak pakai niat, ya karena memang udah rutinitas, dapat nggak pahala? Enggak, dapat pahala tuh kalau disertai niat karena Allah. Apalagi niat itu bisa dirangkum dengan kata Bismillah. Ya, Bismillah. Jadi semuanya tuh karena Allah. Cukup Bismillah. Boleh panjang, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi setiap amal yang tidak dimulai dengan asma Allah abtar, itu akan habis, tidak ada pahala. Ringkas Bu ya, Bismillah itu sudah merupakan niat hanya karena Allah. Karena Allah lah aku berbuat, Bismillah. Maka jangan lupa setiap aktivitas Bismillah Bu. Buka pintu, Bismillah. Matiin lampu, Bismillah. Semuanya Bismillah. Apalagi mau minum. Bahkan para ulama tuh suka sekali tuh ya mempraktekkan. Setiap mau minum, Bismillah. Padahal baru 1 gelas. Kan 1 gelas itu kan gak gelek-gelek kan Bu ya. Paling 2 kali teguk Bismillah. Kan gelek-gelek tuh ya. Alhamdulillah. Minum lagi, Bismillah. Begitu. Jadi boleh. Cuman yang ya kalau tidur tuh kan sudah ada doanya Bu. Bismika Allahumma. Oh bangun tidur, alhamdulillahilladzi. Bisa Bu, bisa. Jadi niat sapu jagat, bisa. Cuman alangkah indahnya lebih banyak lagi kalau diingatkan terus, setiap beramal ada niatnya. Ya, insya Allah bisa Bu. Apalagi kalau kita tidur tuh tidak hanya doa baca mau tidur saja Bu. Kita niatkan juga, ya Allah jadikanlah tidurku ini menjadi ibadah kepadamu, agar engkau sehatkan fisikku sehingga aku kuat besok bangun untuk beribadah kepadamu. Gitu deh. Jadi ibadah tidur kita tuh jadi ibadah kalau diniatkan. Tapi rasanya nggak akan ada niat kalau mau tidur pegang HP ya. Lagi itu ngantuk, kadang-kadang jatuh ke bawah ya. Waduh ini nggak ada niatnya nih, boro-boro baca doa mau tidur ya. Bahkan setiap apapun bisa kita niatkan dengan doa ya Bu. Masak. Kita kan masak nih buat anak-anak ya. Enak alhamdulillah gitu ya. Masukkanlah masakan kita dengan harapan dan doa.
Ya Allah, jadikanlah masakanku ini menambah keberkahan bagi keluargaku, menyehatkan tubuh anak-anakku, keluargaku, yang dengannya mereka menjadi anak yang soleh dan kuat beribadah. Bismillah. Masya Allah. Makanannya udah didoain tuh. Masya Allah. Jadi ini keluarga kita tuh penuh dengan doa, harapan kepada Allah. Itu berkah luar biasa itu, Bu. Ya. Siapa yang nggak percaya dengan doa, Bu? Dalam Islam tuh doa itu kan merupakan muhul ibadah. Ya, senjatanya orang beriman itu otaknya ibadah, kan dimulai dengan doa. Niat itu kan mulai dengan doa sebenarnya. Doa hanya mengharapkan ridho Allah, kan itu dengan doa ya. Niat itu dengan doa. Nah, contohnya begini. Ketika ini ada success story, Bu ya. Cerita kisah nyata. Jadi saya nggak usah sebutin orangnya. Ada terbukti ya. Jadi ini udah tua-tua nih keluarga ini ya. Jadi kata istrinya, suaminya itu dengan adik-adik kakaknya tuh bersaudara tuh sangat luar biasa, saling sayang menyayang. Kebanyakan kan orang tua kalau anak tuh kalau orang tua udah meninggal berantem kan, Bu, rebutin harta waris lah segala macam. Ini tidak, ini bersaudara, ini saling sayang menyayang, mereka saling tolong menolong sesama kakak adiknya setelah orang tuanya meninggal. Nah, apakah kuncinya disebutkan oleh istrinya, suaminya itu ya, keluarga suaminya, karena ayahnya dulu anak-anak masih kecil itu minumannya itu didoakan. Jadi untuk minumannya kalau galon atau apa tuh didoakan, dibacakan Al-Fatihah, didoakan, ya Allah jadikanlah anak-anakku dengan minuman ini, keberkahan minuman ini ya Allah, agar mereka saling sayang menyayang sesama mereka. Masya Allah, dari kecil tuh minum itu Allah buktikan, maksudnya Allah terkabulkan doanya itu setelah anak-anaknya setelah orang tua udah meninggal, anak-anak udah punya cucu lah gitu, orang anak-anak itu udah pada tua-tua, tapi Allah kabulkan keinginan orang tuanya itu dengan doa tadi ya. Anak-anaknya saling berkasih sayang, tidak ada yang saling curang dengan harta warisan. Nah, itu kan yang kita inginkan, begitu doa ya. Makanya innamal a'malu bin niat. Semua tergantung niat apa yang kita inginkan, begitu. Ini yang baru hadis pertama, Bu. Sekarang jam berapa nih? Udah jam 10.30. Masya Allah, nggak terasa. Jadi kalau kita membahas hadis, kalau punya buku sendiri, baca sendiri, mungkin udah selesai kali. Tapi apa intisari yang kita dapatkan? Allah alam bisawab, karena memang tidak dibahas. Inilah berkahnya ilmu, berkahnya berjamaah. Baik, baru sampai 1 ya, belum hadis kedua. Kita buka, barangkali ada yang bertanya, silakan. Niat, jangan lupa niat. Apapun yang kita lakukan, yang kita kerjakan, masukkan niat di dalamnya. Jangan hanya sekedar seperti air yang mengalir. Kadang-kadang kita kalau tidak diingatkan, hidup kita itu seperti air yang mengalir. Bangun tidur, beraktivitas, kerja, udah selesai tidur. Gak ada niatnya. Nah, karena itu niat penting. Kita mau ke rumah saudara, iya ya, dari waktu libur, niatkan, ya Allah, aku lakukan hanya karena Engkau, supaya silaturahmi kami terjaga, dan berkahilah kami, dan berikan rizki kami, panjangkan umur kami. Karena hadis silaturahim kan gitu, panjang umur, rezekinya. Nah, itu diniatkan. Ada hadisnya, kalau nggak diniatkan nggak dapat, Bu. Kan amalnya tergantung niat. Ya. Baik, silakan yang ingin menambahkan. Boleh, ada yang ingin bertanya? Angkat tangan. Ayah. Assalamualaikum Ustazah. Ini Ustazah, saya mau nanya ini Pak Ustazah. Kan kita misalnya pakainya Imam Syafi'i gitu ya Ustazah. Itu apakah nanti di semua itu harus pakai Imam Syafi'i, atau nanti kita tuh harus bisa nanti ke mazhab yang lain gitu Ustazah? Itu aja. Ya, ini menarik, Bu ya. Menarik nih pembahasan ini. Enggak akan habis-habisnya, pasti ada perbedaan pandangan, ya. Kalau dulu itu memang harus bermazhab. Kenapa? Karena umat kalau tidak berbahasa bingung dia. Jadi dipandulah oleh Imam Syafi'i. Karena jadi kalau kita pahami, Bu ya, sebenarnya imam fuqaha itu, fikih itu banyak dulunya tuh. Tapi yang terkenal tuh 4 mazhab ini. Kenapa? Karena mereka punya murid, mereka punya kitab, ya. 3 imam itu silsilatul mazahib.
Imam Malik muridnya jadi Imam Malik nih punya murid Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya murid Imam Ahmad bin Hambal. Tuh tiga tuh guru syekh dengan murid. Jadi Imam Syafi'i itu ada pandangan Imam Malik yang beliau tidak setuju, akhirnya berbeda pandangan. Nah, itu silsilatul mazahib ya. Itu adalah ahlul hadis. Sementara yang satu lagi Imam Abu Hanifah itu berkembang di Kufah ya. Sekarang negara penganut mazhab Hanafi itu ada di Pakistan, India. Nah, itu agak berbeda dikit. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kita harus bermazhab? Sekarang kita tanya, emang kita belajar mazhab? Nah, oleh karena itu, karena terjadinya, apalagi sekarang dunia sudah berkembang pesat. Kalau dulu kenapa penting bermazhab? Karena masyarakat itu, umat pada saat itu bingung. Ini ada hadis kok bertentangan, yang mana yang benar ya gitu. Nah, tanyalah kepada Imam Syafi'i, maksudnya begini-begini. Nah, artinya contoh misalnya gini. Dalam Al-Quran ya, la yamassuhu illal mutahharun. Tidaklah yang menyentuhnya kecuali orang yang suci. Atau mungkin dalam Al-Quran dalam surat Al-Maidah ayat 6 misalnya, aula mastumun nisa, atau ketika kalian bersentuhan dengan perempuan. Ini maksudnya apa nih? Kalau suami istri bersentuhan dengan, terus gimana wudunya? Batal enggak? Nah, ini kan hadis Al-Qur'annya nasnya benar. Surat Al-Maidah ayat 6. Terus kan barangkali masyarakat bingung. Ini kalau dalam ayat ini kan mengatakan kalau kalau berwuduk lagi kalau bersentuhan laki-laki dan perempuan atau ketika kalian menyentuh perempuan. Akhirnya dijelaskan oleh Imam Syafi'i, iya, suami istri itu kalau udah berwuduk bersentuhan batal. Ini ayatnya, dalilnya nih, surat Al-Maidah ayat 6. Nah, kan di mazhab Syafi'i itu. Yang lain mengatakan, oh bukan begitu. Lamastum itu dalam bahasa Arab itu betul bersentuhan, tapi juga punya kemungkinan artinya itu bersentuhan, artinya antara suami istri berhubungan, itu juga bersentuhan. Karena enggak mungkin di dalam Al-Quran itu memuat kata-kata yang vulgar. Enggak mungkin ada kata jima dalam Al-Quran. Allah itu maha halus, maka dipakai lamastum. Ini kan persepsi penafsiran. Nah, itu pandangan ulama yang lain, mazhab yang lain. Kan jadi bingung kan? Nah, nanti ada lagi misalnya Imam Tohawi ya, mengcompare atau mengambil nas-nasnya, kemudian beliau mengambil sikap ya, mentahrij antara hadis-hadis itu. Maksudnya memang kalau ada syahwat bersentuhan itu batal, kalau nggak ada syahwat nggak batal. Nah, itu kan mazhab lagi juga kan. Nah, yang kayak begini kalau ditanya masyarakat bingung kan. Maka untuk saat ini karena semuanya sudah ada, yang Bu, kalau kita berada di Maktabah Syamilah tuh dalam laptop itu perpustakaan itu semuanya udah ada pandangan. Kalau dulu kan nggak paham, tanya, untuk satu hadis saja sebulan namanya mencari. Sekarang semua udah ada, kan bingung kan yang nggak paham. Maka oleh karena itu ada 3 kelompok umat Islam saat ini. Pertama yang memang mampu beristihad. Nah, kalau yang mampu beristihad nggak boleh taklid. Nah, contohnya misalnya kalau ulama sekarang kayak misalnya Dr. Yusuf Qaradawi itu kan beliau kan sudah tahu ya, artinya udah paham, dia punya pandangan ya. Itu beliau yang begitu nggak perlu saya adalah mazhabnya Syafi'i, enggak, dia sudah mampu, udah paham, dia imam mujtahid ya. Kemudian yang kedua ada yang tolabul ilmi. Tolabul ilmi itu belajar. Ini belajar ini, oh ini mazhab ini ya, oh ini belajar dia tahu. Nah, dia apakah dia memilih pandangan saya mah mazhab Syafi'i karena saya paham ini, tapi saya paham yang ini, artinya dia lebih memilih, artinya dia itu tolabul ilmi. Mungkin ada saat-saat tertentu yang dia itu tidak mengambil pandangan mazhab Syafi'i tapi lebih mengambil pandangan, tapi yang dia pelajari itu adalah nas, dalil, Al-Qur'annya, hadis. Bukankah mazhab itu semuanya berlandaskan dalil? Ya kadang-kadang kalau kita yang ketiga ini adalah muttabi' atau muqallid. Kita tuh hanya ngikut. Jadi nggak pantas kalau kita mengatakan saya mah mazhab Syafi'i, saya mah lah itu tadi sholatnya aja mazhab Maliki, tangannya gini-gini, ngaku Syafi'i gitu kan? Karena dia nggak belajar, maka kita itu muqallid, ngikutin aja. Pakai kaedah fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya tanya aja lah yang lebih paham, ya udah ikutin. Jadi kita ini tidak dalam rangka saya mazhab ini karena kita nggak belajar mazhab. Terus gimana dong saya sholatnya? Sekarang tanya aja kepada orang yang kamu yakin, yang Anda yakin itu. Ya saya tanya, tapi kok beda ya? Saya tanya sama Ustadz Adi Hidayat, beda jawabannya dengan Ustadz siapa? Satu lagi tuh yang bukan Ustadz Basalama atau Ustadz Syafiq atau Ustadz itu lagi tuh yang UAS UAS itu Ustadz apa? Abdul Somad, Masya Allah. Jadi ini ya, kok beda-beda ya gitu. Nah sekarang kita pahami karena kita ini adalah muqallid atau muttabi', hanya mengikut,
kira-kira dari pandangan yang semua itu dalilnya sama, mana yang bisa kita itminan recall, karena masing-masing punya dalil. Saya mah dengan Ustadz Hadi Hidayat kayaknya ini dalilnya ini saya ikut ini dalam hal ini, silakan karena ada dalilnya. Tapi yang ini saya ikut yang ini, silakan. Artinya kita lapang dada tadi, toleransi dalam masalah khilafiyah, kita tahu ininya dalilnya. Jadi yang nggak boleh itu udah nggak tahu dalilnya nyalahin pula. Nah itu namanya taklid buta, itu tidak dibenarkan. Gitu ya. Kalau kita nggak tahu, katakan tidak tahu. Kan padahal ada begini. Saya nggak tahu tuh, gitu ya. Katakan tidak tahu. Misalnya gini ya, ada yang seseorang mengatakan lagi ziarah kubur nggak boleh loh pakai sendal. Buka sendalnya. Ini nih hadisnya. Tuh. Terus makanya buka sendal. Lah kan kita nggak tahu apa-apa. Masa sih buka sendal? Lah gimana gitu ya. Padahal hadisnya sahih loh, Bu. Terus gimana dong buka sendal? Nah kita tanyakan kepada yang lebih paham, pada ulama kita tanya. Oh betul itu, tapi bukan berarti sesuatu itu harus begitu. Kalau dulu masa Nabi kita tahu kan, jadi dilihat sababul wurudnya. Ya dulu kan jarang di Saudi itu kan jarang hujan ya Bu. Ya kalau bisa itu untuk penghormatan. Nah sekarang becek gimana coba? Jadi sesuatu perintah itu artinya memang berlaku, tapi tidak harus kita jalankan, dilihat situasi dan kondisi begitu ya. Bukan berarti kita menyalahi sunnah. Jadi artinya setelah kita memahami semua karena kita belajar baru kita paham. Contoh lagi misalnya ya, Buya Hamka itu baru-baru pulang dari Saudi. Beliau diundang tuh, suka diundang maulid, tahlil, nggak mau datang. Ya itu nggak ada sunnah, nggak sudah itu nggak, Nabi nggak pernah mencontohkan. Udah lama tuh, beberapa lama, udah pokoknya enggak ya. Ketika beliau di akhir-akhir ya, kan orang kalau udah semakin tua tuh kan semakin lapang dada ya. Diundang datang ceramah, diundang terus ada yang paham nih, Buya dulu nggak mau datang tuh diundang tuh, kok sekarang datang? Apa kata beliau? Dulu saya baca kitab tertentu terbatas satu kitab, sekarang udah banyak kitab yang saya baca. Udah selesai. Jadi bisa jadi pahaman kita saat ini mungkin karena kita taunya sampai di situ. Tapi orang yang membaca banyak tuh jadi lebih wise, lebih bijak, lebih paham. Ya, makanya dalam Islam itu biasanya semakin orang itu memiliki ilmu, semakin dia berlapang dada. Saya juga mengamati ustadz-ustadz yang ada, misal contoh ya, misalkan Ustadz Firanda misalnya. Awal-awal tuh saklek. Ya, tapi saya paham, dia mengambil pandangan enggak masalah. Artinya kita ikuti aja, kita paham walaupun kita enggak sepakat, kan ilmu dari mana-mana kan. Nah, ketika beliau membahas tentang sholat ya, dia akhirnya ngaku. Dulu saya tuh sholat tangan digerak-gerakin. Setelah saya pelajari, saya bandingkan, ya akhirnya saya mengambil ya mazhab Syafi'i ya, ketika asyhadu alla ilaha illallah, saya ngambil itu. Tapi beliau enggak nyalahkan yang lain, mungkin ada yang, artinya silahkan aja, itu kan sesuai dengan apa yang dia pahami. Semua itu benar. Apalagi dalam sholat Bu ya. Rasulullah kan mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku salat. Yang lihat Nabi salat tuh banyak, Bu. Lah banyak kan dia ceritain lagi apa yang dia, artinya enggak satu gitu ya. Nah, inilah perbedaan pandangan adalah bagian dari rahmat Allah gitu ya. Jadi sekarang kita bermazhab enggak? Kita mah mengikuti saja. Mana landasannya? Saya tahu, saya beramal ini karena ada dalilnya ini. Udah selesai. Kayak kemarin misalnya nih Syawal ya. Katanya sih puasa Syawal harus berturut-turut loh gitu ya. Pokoknya ada orang itu kan tergantung kemampuan dia untuk menarasikan pandangannya ya. Ada yang sangat meyakinkan, akhirnya semua iya harus berturut-turut, akhirnya mulai tanggal 2 Syawal berturut-turut. Ada pada saat orang yang mudik tuh kemana-mana kayaknya nggak mungkin lah. Terus gimana ya? Padahal ada pandangan ulama nggak harus berturut-turut. Karena ini kan masalah summa atba'au itu maksudnya apa? Akhirnya ada yang berpandangan selama di bulan Syawal 6 hari silahkan. Nah artinya ketika kita mempelajari semuanya itu banyak berapa kemungkinan, kembali pengamalannya kepada kita sanggupnya yang mana? Saya mah lebih nyaman dengan Imam Syafi'i, kayaknya mantep banget, silahkan diikuti. Tapi jangan nyalahin orang lain gitu loh Bu. Ya jadi ini hal-hal kayak gini membuat kita lapang dada. Jangan pernah mencela orang ya Bu ya kalau nggak tahu ilmunya. Itu wallahu alam bishawab. Baik, ada yang ingin bertanya lagi? Ibu-ibu? Banyak loh Bu masalah fikih itu yang ini yang penting sebenarnya kita belajar. Ya, satu lagi kali ya. Ada yang mau tanya? Gimana?
Udah cukup jelas. Jangan-jangan nih Ustazah udah paham semua. Oh iya, boleh silakan. Ucapannya apa? Ya, jadi gini, sombong itu kan temennya Ria ya. Ada Ibu Ria di sini. Si Ria. Jadi Ria itu kan syirik kecil ya, syirik kecil. Makanya ketika Rasulullah akhafu minkum syirkul asghar, saya khawatir kalian itu memiliki syirik kecil, kata Rasulullah kepada sahabat. Padahal kalibernya sahabat loh, kita ini nggak ada apa-apanya. Terus kata sahabat, mah ya Rasulullah, apa itu syirik kecil ya Rasulullah itu ya? Ya syirik kecil itu, ya itu ada rasa sombong gitu ya, ingin saya dong gitu kan? Nah itu bahayanya seperti semut hitam yang berjalan di malam gelap gulita di atas batu yang hitam, sulit untuk dihindari ada di sini. Terus maza nakul ya Rasulullah, kalau itu terjadi pada kami nggak bisa lepas, pasti ada ya rasa itu ya. Apa maza nakul, maza nafal, apa yang harus kami lakukan, apa harus kami katakan. Nah, itu yang diajarkan kita zikir pagi dan petang. Kulu katakanlah, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Hafalkan Bu? Hafalin. Itu ada di Ma'thurat itu. Di Ma'thurat itu ada doa pagi dan petang ya. Allahumma inna na'udzubika, ya Allah kami berlindung kepadamu dari dosa syirik yang kami ketahui dan kami mohon ampun kepadamu dari dosa syirik yang tidak kami ketahui. Nah kan kita banyak kadang-kadang ada rasa gimana gitu ya. Nah itu kita bisa beristighfar, bertaubat ya. Bisa ya. Ya, astagfirullah. Itu dalam hati. Makanya Rasulullah mengajarkan kita kan setiap saat itu, setiap hari itu kan istighfarnya banyak tuh. Ya, jadi istighfar tuh bisa menghapus ya rasa sombong itu ya, astagfirullahalazim. Jadi banyak yang kita sadar. Apalagi ibu-ibu tuh marah sama anaknya. Kamu tuh kalau ibu nggak kerja nggak makan kamu, astagfirullahalazim. Rezeki kan dari Allah ya. Itu apalagi anaknya tuh ngelawan. Kamu tuh durhaka tahu. Enggak ingat kamu tuh, itu surga di bawah telapak kaki ibu. Ibu tuh udah habis waktu buat mengajar, untuk mendidik kamu. Sekarang balasannya ini kamu benar. Astagfirullah. Anaknya jawab, siapa suruh lariin aku? Aku nggak minta lahir. Tambah sakit hati deh. Nah, ibu-ibu hati-hati. Pada saat kita ingin orang itu membalas jasa kita dengan apa yang kita lakukan, khawatir Bu, enggak itu Bu ya, enggak ikhlas Bu. Ini kan perintah Allah, kenapa diungkit-ungkit? Supaya dia tahu, dia sadar, doakan. Nah artinya boleh kita mengungkit apa yang kita lakukan, tapi bersihkan hati. Bisa enggak? Kayaknya ya artinya niat ya Allah aku membicarakan ini kepada anakku, niatku bukan untuk dia itu supaya amalku, enggak, aku ingin memberikan dia pelajaran supaya dia paham bagaimana cara dia berbakti pada orang tua. Jadi kita ngomong sama Allah, enggak, ini dalam rangka tidak untuk dibalas gitu ya. Oh, berat Bu ya masalah itu. Contoh lagi nih yang konkret, Abu Bakar As-Siddiq punya anak kan Ibunda Aisyah kan pernah dapat cobaan, ujian, dituduh zina di hadisul ifki. Itu kan tuduhan zina itu dengan Sofwan. Nah, saya nggak cerita hadisul ifki ya. Ada seorang laki-laki ya yang dibantu, masih saudaranya, ponakannya, apa sepupunya Abu Bakar, namanya Mistoh. Itu selalu dibantu tiap bulan. Pokoknya dijamin lah gitu, dibantu. Ikut-ikutan pula dia menfitnah Ibunda Aisyah. Oh iya kali, karena memang sahabat itu terbelah. Ada yang
percaya, ada yang tidak gitu. Karena memang betul terbukti memang Ibunda Aisyah itu berdua dengan Sofwan. Tapi kan mereka kan gak berzina. Ini Sofwan menemukan Ibunda Aisyah itu sendirian. Subhanallah, cuman itu omongannya, silakan naik unta. Terus dibawa, Abdullah bin Ubay orang munafik tuh. Ada apa ya? Nah, tersebar deh semuanya. Misto ikut-ikutan. Kalau kita lihat logikanya nih, ini orang gak tahu diri apa ya? Orang dibantu nih masih begini aja. Akhirnya Abu Bakar apa? Men-stop bantuannya. Rasulullah marah. Artinya Rasulullah tuh jangan ini urusan dia itu urusan dia dengan Allah, tapi kebaikanmu tuh beda lagi. Nah, itu ikhlas. Kalau kita beda lagi, Bu, udah nggak akan ditengok-tengok deh tuh. Apalagi diumumin tuh, orang nggak tahu diri. Astagfirullahalazim. Itulah keikhlasan. Berat memang. Ya, berat, tapi insya Allah kita bisa, insya Allah. Makanya Allahumma ja'alna minal mukhlasin, ya Allah jadikan kami dari hamba-Mu yang ikhlas, ya. Ya banyak dosa kita, Bu, ya, yang nggak sengaja tuh. Ikhlas itu ada 3 tempat, Bu. Sebelum kita beramal, pada saat kita beramal, dan setelah selesai kita beramal. Itu harus dijamin keikhlasannya. Sebelum beramal insya Allah, pada saat beramal insya Allah, selesainya nggak ada jaminan. Kita bantu masjid karpet nih ya, udah kan insya Allah ikhlas. Pada itu karpet dipakai terus. Ketika cucu kita udah gede, ngajak sholat. Nih Cuk, karpet ini yang nyumbang nih nenek, misal gitu ya, habis tuh Bu. Astagfirullahaladzim, Masya Allah. Mudah-mudahan kita pelajari hadis Imam Nawawi ini bisa menambah kita lebih baik lagi insya Allah. Barangkali cukup sampai di sini pembahasan kita. Ditutup dengan doa enggak ya? Enggak? Hah? Oh, ada pengumuman. Ya, alhamdulillah ibu-ibu, akhirnya kita sudah berada di penghujung acara. Jazakillah khairan katsir ya Ustazah Herlini Amran atas waktunya, dan juga untuk semua muslimah yang di sini, terima kasih sudah menyempatkan waktu hadir dalam kajian rutin hadis syarah Riyadhus Shalihin kitab Nuzhatul Muttaqin. Insyaallah di minggu-minggu berikutnya kita akan mengadakan kajian rutin, dan kita sangat mengharapkan muslimah-muslimah dan akhwat bisa menyempatkan waktunya untuk hadir kembali. Ada sedikit poin-poin ya yang tadi disampaikan oleh Ustazah, izinkan saya menjabarkan sedikit. Allah perintahkan kita untuk mentadaburi Al-Quran, dan yang membuat Allah ridha itu adalah ketakwaan kita kepadanya. Katakan jika engkau menyembunyikan sesuatu dalam hati, maka Allah pun tahu. Tidak akan masuk surga apabila ada rasa sombong, walau sedikit, walau sekecil biji zarah. Segala perbuatan tergantung kepada niat. Innamal a'malu binniyat. Saat beramal, perbanyaklah niat baik dan mengharapkan ridha Allah. Niat adalah syarat sah dalam beramal, yaitu beramal perbuatan. Bersatu dalam akidah, berjamaah dalam ibadah, toleransi dalam masalah khilafiyah. Niat cukup dilakukan di hati dan tidak perlu diucapkan dengan lisan. Ya, begitu ya kurang lebihnya Ustazah. Boleh ditutup dengan kafaratul majlis. Oh, sebelum itu ada sedikit pengumuman. Punten. Insyaallah Marwah Muslimah Center akan mengadakan pelatihan janaiz untuk ikhwan atau untuk laki-laki khusus ya pada tanggal 18 Mei jam 9 sampai dengan 3 sore. Jadi apabila ada suaminya ya ataupun kerabat laki-laki yang ingin hadir, sangat diperbolehkan. Insyaallah akan diisi oleh Dr. Lalu Agus Pujiarta. Dan pada tanggal 19 Mei ya insyaallah ada bazar. Nanti ada bazar wardah, makanan, minuman dan stand lainnya insyaallah, dan akan dilanjut kajian parenting dari Ustadz Ajo Benri dengan tema mengatasi ketergantungan anak terhadap gadget. Ini boleh banget untuk semua ya, terbuka untuk umum, boleh hadir tanggal 19 Mei, boleh dicatat. Dan tanggal 25 insyaallah nanti ada lanjutan kajian rutin lagi ya. Kita akan berjumpa kembali dengan Ustazah pada tanggal 25 Mei insyaallah. Baik Ustazah, boleh tolong ditutup dengan doa dan kafaratul majlis. Mari kita beristighfar ya Ibu-ibu ya. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah.
Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina mustad'afina madlumina mujahidina murabitina fi Palestin khasatan fi Ghazah wa Rafah. Allahumma ansurhum nasran aziza. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin. Allahumma ahlik jaishu Israel wa suhniyun wa mu'aidahum biquwwatika ya jabbar ya qahar. Allahumma syattid syamlahum wa fariq jam'ahum wa zalzil aqdamahum. Ya Allah, ampunilah semua dosa-dosa yang pernah kami perbuat selama ini ya Allah. Ampunilah kami karena ketidaktahuan kami. Ampuni kami karena keingkaran kami. Ampuni kami karena kesombongan kami. Ampuni kami ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua kami yang telah merawat dan mendidik kami sejak kami kecil. Sayangi mereka ya Allah. Apabila saat ini mereka telah tiada, jadikanlah kuburannya raudhah min riyadil jannah. Terima amal ibadahnya semasa hidup ya Allah, dan kumpulkan kami kelak bersama-samanya di surgamu. Apabila saat ini kedua orang tua kami atau salah satu di antaranya masih bersama kami, jadikan kami anak yang solihat, yang dapat berbakti hingga akhir usia mereka, dan jadikan penutup usia mereka dalam keadaan husnul khotimah. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, jadikanlah keluarga kami keluarga yang harmonis, sakinah, mawadah, warahmah, keluarga yang tidak hanya berumah tangga di dunia ini, namun kelak Engkau satukan kami di Jannatul Firdausil A'la. Karuniakan kami anak cucu keturunan yang soleh solihat, berilmu, beriman, bertakwa, taat kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada kami kedua orang tuanya. Lindungi mereka ya Allah dari pergaulan bebas, dari kejahatan syahwat, narkoba. Lindungi mereka dari semua bentuk kekafiran, kekufuran dan kemunafikan. Bantu kami agar kami bisa membimbing mereka menjadi ahlul Quran, ahlul ibadah, ahlul taqwa. Ya Rahman ya Rahim, bantulah saudara-saudara kami yang membutuhkan bantuan-Mu. Karuniakan mereka pasangan hidup yang Engkau ridhoi. Ya Allah, sehatkan mereka yang sedang sakit. Bantulah mereka yang terlilit hutang. Ya Allah, harmoniskan keluarganya yang dalam keadaan penuh dengan pertengkaran. Ya Allah, kuatkan ukhuwah di antara kami, hilangkan iri dengki di hati kami. Ya Allah, jauhkan kami dari kotoran-kotoran dan penyakit hati. Jauhkan kami dari riya, ujub, sombong, takabur, munafik, iri, dengki, semua sifat-sifat yang dapat menghanguskan amal soleh kami. Ya Allah, kami mohon keikhlasan ya Allah, ikhlas dalam setiap ucapan, perbuatan dan perilaku kami. Ya Allah, jadikan kami hamba-Mu yang bersyukur, mensyukuri semua nikmat karunia yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikan kami hamba-Mu yang bersabar ya Allah, sabar atas ujian, cobaan, musibah yang menimpa kami. Ya Allah, ketika Engkau panggil kami kelak, panggillah kami dalam keadaan husnul khatimah. Biha ya Allah, bihusnil khatimah. Allahumma arzuqna lazatan nazar ila wajhikal karim wa syauqi ila liqaik. Ya Allah, kami mohon karunia-Mu ya Allah agar bisa melihat wajah-Mu yang mulia. Dan kami mohon ya Allah kerinduan ketika berjumpa dengan-Mu. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba may yuhibbuka wa hubba kullu amalin yuqarribuna ila hubbik. Kami mohon cinta-Mu ya Allah, cinta orang-orang yang mencintai-Mu dan mencintai amalan yang dapat mendekatkan diri kami kepada cinta-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.